Servis yang baik itu muncul dari hati. Tapi yang respon yang saya dapatkan dari tim saya waktu itu buat saya juga menyenangkan sih kalau buat saya. Mereka menangis. Wah, benernya kita punya value customer first, tapi untuk menghidupkan value itu sendiri memang diperlukan kesadaran dari kita semua ya. SBL Talks, ngobrol serius tapi santai bareng Retur, rehat tapi teratur. Halo insan SBL, kembali lagi di podcast SBL Talks, ngobrol serius tapi santai bareng Retur, rehat tapi teratur. Masih bersama aku, Olivia, yang akan nemenin insan SBL, tentunya dengan obrolan seputar dunia kerja dengan topik yang inspiratif dan pastinya bermanfaat buat kita semua. Nah, hari ini aku akan membawakan tema yang menarik nih insan SBL. Terinspirasi dari tema SBL tahun ini, yaitu The Year of Customer. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema membangun pelayanan yang lebih baik saat komitmen dan kesadaran bertemu. Nah, insan SBL, hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial. Sosok yang inspiratif, rendah hati, dan juga penuh wawasan. Beliau ini pernah menjabat sebagai pimpinan kantor wilayah di BCA atau Bank Sentral Asia yang kita semua pasti udah kenal dong. Nah, meskipun hari ini kita akan membahas topik seputar pelayanan ya, membangun pelayanan yang lebih baik, tapi fun fact-nya narasumber kita kali ini pernah memimpin sebuah kantor cabang yang saat itu dikenal memiliki pelayanan yang kurang baik justru. Bahkan berada di peringkat terbawah dalam hal service. Namun melalui pendekatan yang menekankan kepada kesadaran dari tim, perubahan pola pikir dan juga komitmen bersama, cabang tersebut berhasil bangkit dan meraih posisi teratas sebagai kantor cabang dengan pelayanan terbaik se-Indonesia. Nah, sudah mulai penasaran dong ya insan SBL semua, kira-kira siapa nih narasumber kita pada episode kali ini? Langsung saja kita sambut Bapak Daniel Hendarto yang sekarang jabat sebagai Head of Performance and Service Quality dari PT Supra Boga Lestari. Selamat sore Pak Daniel. Selamat sore, Olive. Boleh kita hai-hai dulu ke insan SBL? Halo. Thank you buat waktunya. Thank you Pak Daniel, terima kasih banget. Senang sekali Pak Daniel bisa bergabung akhirnya di podcast SBL Talks kali ini. Karena tema kita hari ini tuh mungkin sangat sesuai ya Pak dengan pengalaman yang tadi udah sedikit saya prolog pernah Bapak alami di pekerjaan Bapak sebelumnya. Nah, tadi kan saya sudah sempat sedikit menyinggung ya Pak tentang peran Bapak sebelumnya di BCA. Tapi saya ingin menggali lebih dalam boleh ya Pak mengenai pengalaman Bapak saat memimpin kantor cabang yang sempat menghadapi tantangan besar dalam hal servis nih Pak. Tepatnya BCA kantor cabang Soekarno-Hatta Bandung. Bener Pak? Ya, betul. Betul ya, berarti BCA kantor cabang Soekarno-Hatta Bandung. Menariknya nih, kisah Bapak ini juga tertulis dalam buku Perjalanan Karya BCA yang kebetulan saya juga baca, ada di head office kita di Pesanggerahan di halaman 333 dan 334. Dan kita tuh pengen tahu ya Pak, dari tadi kan saya cuma prolog sedikit. Kita pengen tahu lebih dalam di podcast ini. Sebenarnya apa sih Pak yang saat itu terjadi di BCA cabang Suta di Bandung? Oke, itu pengalaman tahun 2004. 2004 berarti ya hampir 21 tahun yang lalu. 1 November 2004 itu saya dipindah tugaskan dari BCA cabang utama Dago di Bandung, dipindahkan dimutasi ke kantor cabang utama BCA Soekarno-Hatta di Bandung juga. Nah, ketika saya dimutasi ke sana sebenarnya nggak suka-suka banget sih, karena di Dago justru performance-nya lagi bagus-bagusnya. Tapi kemudian dipindah ke Soekarno-Hatta, yang saya tahu itu bukan cabang yang mudah untuk dipimpin karena punya banyak aspek yang rasanya harus diimprove ya. Di sana saya menemukan itu cabang dengan
kinerja yang tidak terlalu baik dari sisi kredit bermasalahnya, kemudian kinerja cabangnya, auditnya juga waktu itu berantakan, Wow. dan ya itu termasuk servisnya. Servisnya itu adalah yang di posisi peringkat paling bawah menurut survei Mystery Shopper. BCA waktu itu sudah menjalankan Mystery Shopper selama mungkin sudah jalan 3, 4, 5 tahun lah. 4 tahunan. Nah, cabang Soekarno-Hatta ini termasuk yang di peringkat paling bawah. Jadi ditugaskan ke sana sebenarnya juga tidak terlalu menyenangkan gitu ya, tapi ya namanya tugas, mau tidak mau kita harus jalani. Nah, yang saya temukan memang sesuai sih, ternyata bukan cuma isu. Apa yang saya temukan di situ memang sebuah cabang yang menurut saya juga berat. Bahkan kayaknya di buku itu juga ada, di buku biografinya BCA itu juga ada. Ketika itu Wapresdirnya BCA waktu itu datang ke cabang Soekarno-Hatta, mungkin karena pengen lihat juga ini cabang kok jelek banget gitu ya, datang ke sana. Terus ada satu kalimat yang membuat saya waktu itu syok juga, tetapi juga memicu motivasi saya untuk memperbaiki. Jadi datang, lihat di banking hall, melihat layanan teman-teman di teller, di customer service kalau di bank. Terus beliau bilang gini ke saya, dan itu CSOU itu mukanya muka perang semua. Wow. Jadi nggak ada senyumnya, ya customer dilayani dengan seadanya, ya sesuai dengan prosedur gitu aja, tapi tanpa senyuman. Ya. Nah, itu adalah kalimat yang sampai hari ini pun saya masih ingat. Kalimat itu pernah terucap. Tapi ya sudah, toh ini cabang yang saya harus terima, saya tugaskan di situ, dan saya harus perbaiki. Butuh waktu mungkin cukup panjang, karena waktu itu kebetulan saya memang harus memilih mana yang harus saya dahulukan. Ya. Saya pasti mendahulukan dulu soal kontrol, karena di bank kontrol itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Itu tercermin nanti dari hasil audit. Mungkin butuh waktu 3-6 bulan saya untuk menyelesaikan itu, baru setelah hasil auditnya membaik, saya baru berpaling ke arah servis. Nah, yang menarik, ketika saya membenahi kontrol di sisi auditnya, servis ini kan nggak mungkin saya tinggalkan juga. Nah, saya minta waktu itu, kalau mungkin di toko itu ada asmen ya, kalau di bank itu ada wakil kepala cabang. Nah, saya serahkan itu ke wakil kepala cabang. Saya mainkan game yang hadiahnya itu emas. Wow. Hadiahnya itu emas. Emas kecil-kecilan, segram. Emas waktu itu belum semahal sekarang. Tetapi 6 bulan berlalu, itu tidak memberikan efek apapun. Yang menang teman-teman di CSO dan teller, yang menang ya anaknya ya itu lagi. Tapi secara sistem, secara budaya itu nggak merubah apapun. 6 bulan berlalu, sekitar 6 bulanan, kemudian ketika kontrol sudah membaik, hasil auditnya juga sudah mulai menunjukkan perbaikan nilainya. Nah, saya baru saya take care sekarang ke service. Saya mulai memalingkan ke service. Saya mulai in charge secara penuh, melihat lagi secara detail dengan teman-teman di cabang. Nah, pelan tapi pasti cabang itu berubah. Game yang saya mainkan tetap game yang sama. Hadiahnya bukan emas. Hadiahnya itu kepingan-kepingan coklat yang dibungkus kertas kertas emas silver itu ya. Yang malah turun ya Pak nilai hadiahnya ya, tapi Iya. Justru itu yang membuat saya makin yakin bahwa nilai atau penghargaan dalam bentuk uang atau sesuatu yang lebih bernilai sometimes itu tidak berguna. Tetapi bagaimana tim ini bisa membangun komitmen bersama, kemudian saya memberikan perhatian penuh kepada tim ini untuk yuk kita ini harus berubah. Karena kita ini ada di posisi paling bawah. Ya, kita ini disorot, kita ini ada di posisi paling jelek. Ketika
komitmen itu berhasil dibuat, ketika tim ini juga mulai menyadari bahwa mereka harus berubah, even sekeping coklat dengan bungkus silver dan kertas emas itu lebih bisa menggerakkan mereka dibandingkan dengan ketika saya hanya memberikan emas, tapi saya tidak terlibat penuh di dalamnya. Jadi komitmen ini adalah komitmen yang harus dibangun bersama. Ya. Jadi soal standar service itu sudah ada, ya, dan harusnya sudah dilakukan. Tetapi bertahun-tahun toh itu teman-teman nggak mau melakukan itu, ya melakukan pun seadanya. Sehingga ketika Mystery Shopper datang, yang ditemukan adalah banyaknya kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah itu yang membuat mungkin nilai service di cabang itu tuh menjadi paling buruk. Ya, singkatnya mungkin kira-kira begitu. Jadi mungkin sudah setahun lah, 6 bulan kemudian itu sudah mulai membaik, survei makin lama makin bagus nilainya, dan itu bisa kita lihat progresnya, karena kan kalau itu waktu itu survei itu setiap 3 bulanan selalu muncul, dan kita bisa melihat progresnya makin lama makin baik. Dan yang membuat saya terkejut adalah ketika di tahun itu 2004 akhir saya pindah ke sana, 2005 awal mungkin semester kedua saya baru kerjakan itu nilai itu betul-betul jump, naik ke atas, dan 2005 itu kita menang. Wow, seperti cerita tadi ya, Iya, Pak, akhirnya juara 1, Pak, Iya. dengan cabang servis terbaik. Iya. Wow. Nah, tetapi jangan wow dulu. Oh, oke. Ini panjang. Ada lanjutannya Ada lagi. lanjutannya. 2006 wave pertama, jadi di quarter pertama itu survei, hasilnya jeblok, hasilnya balik lagi, jelek lagi. Nah, tapi yang respon yang saya dapatkan dari tim saya waktu itu buat saya juga menyenangkan sih kalau buat saya. Mereka menangis. Wah. Nah, itu bisa nangis. Jadi mereka ketika nilai itu keluar, mereka nangis. Nggak menyangka kok bisa turun lagi. Ya kan? Nah, sorenya kita briefing sore, hasil itu kita pampangin, hasil wave pertama itu kita pampangin, kita liatin mana nilai-nilai yang memang secara survei itu tiba-tiba drop, membuat nilai kita jadi jatuh. Saya bilang, saya sebenarnya senang loh melihat kalian menangis. Kenapa? Karena kalau kalian menangis, artinya kalian care. Betul. Tapi kalau kalian diam dan tidak berespon apapun, itu buat saya lebih bahaya. Ya. Nah, kalau kalian menangis, itu lebih baik. Kenapa? Karena ini baru 3 bulan. Kita masih punya 9 bulan ke depan, yang kita masih bisa balikkan angka-angka ini. Tergantung dari apa yang akan kita lakukan di 9 bulan ke depan. Nah, mereka tiba-tiba menjadi tim yang punya motif yang jauh lebih kuat sekarang. Terus kenapa kok tadinya bagus terus tiba-tiba jadi jelek? Saya bilang karena kita ini sombong. Kita ini menjadi sombong. Kita lupa pada apa yang kita lakukan dengan susah payah 6 bulan terakhir. Ketika itu kemudian mendapatkan diakui sebagai kemenangan, itu membuat kita semua terlena. Kita kembali lagi pada pola yang lama. Ya, customer yang nggak terlalu dicuekin, toh kita sudah juara, toh kita sudah membuktikan bahwa kita ini menang gitu, kita ini bisa. Ya. Jadi sebenarnya kalian tahu kan caranya, karena pernah kita lakukan loh 6 bulan yang lalu, dan hasilnya ada. Nah, ini kita punya 9 bulan, kita masih bisa membalikkan angka-angka ini, dan itulah yang terjadi. Mereka punya menjadi lebih komit untuk melakukan yang terbaik, dan terjadi 2006 itu kembali kita menang. Sampai kemudian saya pindah itu 2008 awal ya. Sampai kemudian saya pindah pun cabang itu tetap menjadi pemenang 5 tahun berturut-turut. Artinya tim ini tidak lagi tergantung pada siapapun leadernya. Mereka sudah bisa membuat sebuah komitmen karena mereka punya kesadaran penuh bahwa ini loh yang harus kita lakukan. Dan itu menjadi momen yang
buat teman-teman di Soekarno-Hatta waktu itu, BCA Soekarno-Hatta waktu itu adalah momen yang saya yakin itu pasti mereka kenang kok. Tim sekarang saya udah nggak tahu, mereka sebagian juga sudah promosi, udah kemana-mana ya, tersebar ke cabang-cabang yang lain. Tapi pengalaman itu menjadi sebuah pengalaman yang cukup menarik menurut saya dalam ketika kita mau melakukan sesuatu, selama kita mau punya komitmen bersama, itu pasti kita bisa jalan. Oke. Kira-kira gitu ceritanya. Oke. Keren juga ya Pak, bukan hanya keren ketika berhasil membalikan keadaan ketika menang, tapi menurut saya malah yang lebih menarik ketika tadi sebelumnya bertahun-tahun menjadi cabang terjelek mereka biasa-biasa aja, tapi once ketika udah berubah terus turun lagi mereka bisa sampai nangis loh Pak, dari kesadaran diri sendiri karena wah nggak menang lagi nih, turun lagi nih performance-nya. Itu suatu hal yang wow banget loh, udah bertahun-tahun mungkin mindsetnya sebelumnya nggak mementingkan, tiba-tiba once berubah mereka menyadari gitu ya Pak. Iya, karena sebenarnya gini, kemenangan itu menimbulkan rasa lapar kan, ya kan. Once sekali mereka menang dan mereka proof bahwa oh ternyata kok kita bisa ya. Nah ketika itu kembali jelek, itu nggak bisa diterima. Kalau mungkin selama ini jelek ya sudahlah, memang kita nggak bisa kok, kita jelek kok, kita memang begini, kita terima saja gitu ya. Tapi once ketika mereka bisa membalik sekali saja bahwa proof kepada cabang yang lain, kepada teman-teman, kepada dunia bahwa kita bisa. Nah ketika itu tiba-tiba diambil lagi, itu nggak terima pasti. Iya, ya. pasti. Dan ingat, menang itu menimbulkan rasa lapar. Nah, tapi yang bagi aku juga menarik nih Pak, BCA nih, mungkin teman-teman insan SBL semua yang dengerin podcast ini juga pasti kenal BCA. Aku pun juga pakai pengguna BCA juga, dan BCA tuh dibandingkan dengan bank-bank lainnya di Indonesia ya Pak, kalau menurut aku sih itu memiliki banyak keunggulan dari mulai teknologinya, lalu juga produk-produk yang lebih menarik yang ditawarkan. Mungkin infrastruktur atau aksesibilitasnya, karena kan ATM-nya di mana-mana ya Pak, gampang banget untuk dijangkau sama customer. Banyak banget keunggulannya dibandingkan sama bank-bank lainnya. Tapi BCA masih kembali mengutamakan servis atau pelayanan. Dengan semua kelebihan itu, kenapa sih Pak kira-kira BCA itu tetap mementingkan atau mengutamakan servis gitu di dalam DNA mereka? Panjang sebenarnya ceritanya. Sejarah pembangunan servis di BCA itu panjang ceritanya. Tetapi yang pasti itu dimulai dari sebuah kesadaran akan pentingnya kualitas servis. Ya, betul kata Olive tadi. Kita waktu itu di tahun 95 saya ingat itu BCA itu menjadi bank di Indonesia yang online untuk pertama kali. Seluruh Indonesia jaringannya, dan itu memberi sebuah competitive advantage yang luar biasa karena bank lain belum ada. BCA itu yang online. Kemudian ATM sebenarnya yang mempelopori ATM di Indonesia itu bukan BCA, Bank Niaga. Bank Niaga yang pertama kali punya ATM di Indonesia. Tapi kan semua orang bilangnya, oh ATM-nya BCA paling banyak. Ya. BCA kemudian menyusul. Nah, tetapi tidak menjadi pelopor, tapi kemudian menyebarkan ATM itu ke banyak tempat, ke banyak cabang. Sehingga orang ingatnya, oh ATM paling banyak BCA. Sekarang pun jumlah ATM BCA dibandingkan dengan bank-bank negara itu, BCA udah kalah jauh. Tetapi persepsi itu tetap BCA itu paling banyak. Betul, saya juga masih mikirnya gitu. Ya, padahal tidak. Secara jumlah kita kalah. Tetapi kita meletakkan ATM itu di tempat-tempat yang memang strategis, yang dibutuhkan, ya, sehingga bayangannya adalah, ada di mana-mana, aksesibilitasnya jadi paling tinggi. Nah, jadi teknologi menang, jumlah jaringan cabang dan jumlah ATM tadi meskipun bukan yang terbesar, tetapi secara aksesibilitas
itu paling mudah. Betul. Kemudian secara produk, secara tingkat suku bunga, kalau kita bicara kredit, BCA itu paling murah. Ya, karena kita punya tabungan yang nyaris nggak ada bunganya, which is itu paling murah. Nah, dengan seluruh keunggulan itu pun, kenapa kok terus kita tetap mau servis ini menjadi fokus? Ya, yaitu tadi dimulai dari sebuah kesadaran bahwa seluruh keunggulan-keunggulan tadi itu sangat mudah ditiru. Kalau kita tadi jumlah ATM apakah kita paling banyak? Tidak. Jumlah cabang apakah kita paling banyak? Tidak. BRI itu paling banyak. Teknologi sekarang, teknologi kita online, semua bank sekarang online. Betul. Ya kan? Dulu kita punya internet banking, sekarang semua bank punya internet banking, mobile banking semua punya. Ya. Artinya apa yang dulu kita anggap itu menjadi sebuah keunggulan dalam kompetisi, nggak ada lagi. Ya. Nah, kesadarannya sudah lama bahwa karena yang kita layani ini, customer kita itu adalah manusia, human. Mereka perlu touch, mereka perlu service. Jadi dibangunlah budaya tentang service itu di BCA dan itu diperkuat. Dan sejak itu betul-betul menjadi fokus, diperkuat, dan value BCA salah satunya adalah customer focus. Sama ya Pak. Sama dengan SBL. SBL punya customer first. Customer first, betul. Jadi sebenarnya berarti kesadarannya sudah sama. Kita punya kesadaran yang sama. Yang satu customer focus, yang satu bilang customer first. Ya. Nah, dari sisi inilah memang akhirnya disadari bahwa service, kualitas service, hubungan kita dengan customer, engagement kita dengan customer itu menjadi value yang sulit untuk ditiru. Gitu kira-kira. Jadi dimulai dari kesadaran itu bahwa kita berhubungan dengan manusia, yang kita layani adalah manusia, dan ketika manusia ini berhubungan itu perlu trust, ya kan? Kita perlu trust, kita perlu merasa dilayani dengan baik, perlu adanya engagement, ya. Jadi meskipun seluruh transaksi itu banyaknya sekarang di mana sih? Kalau di bank, Olive pernah ke bank lagi nggak sekarang? Jarang Pak. Jarang kan? Biasanya online. Yes. Hampir ke bank itu mungkin kita setahun aja mungkin belum tentu sekali loh sekarang. Betul. Kecuali ada kebutuhan yang tiba-tiba harus datang. Rata-rata hampir nggak pernah. Betul. Ya kan? Nah, tetapi kenapa cabang itu tetap dipertahankan dengan kualitas layanan yang tetap sama? Padahal semua transaksi kita ada di mobile banking sekarang. Ngambil uang di ATM, sudah nggak ketemu sama orang. Betul. Ya. Tetapi kembali ini adalah manusia. Dia perlu dilayani dengan baik. Jadi kualitas layanan di cabang itu sekarang tetap dipertahankan karena yaitu one day kita nggak tahu customer ini bisa datang ke cabang, dia komplain tentang sesuatu, dia marah tentang sesuatu, dia punya channel untuk itu, ada orang yang mendengar. Dan kenapa memilih bank tertentu? Lebih karena trust. Dan trust itu dibangun oleh sebuah engagement yang kuat. Hubungan antar manusia ya Yes. Pak. Oke. Tadi menarik ya Pak. Berarti takeaways-nya adalah mungkin kalau produk keren itu mudah ibaratnya dikejar. Bukan lagi jadi sebuah keunggulan. Betul, bukan lagi keunggulan. Yes. Udah mulai dikejar oleh kompetitor lain. Dan mungkin itu juga cukup relevan di supermarket ya Pak. Menurut Bapak kira-kira sebagai kita perusahaan retail supermarket, kenapa Pak kita perlu menaruh perhatian yang lebih kepada servis atau pelayanan? Retail kita tahu lah ya, retail di Indonesia ini kan kemarin juga banyak yang tutup. Ya kan, industri retail ini banyak yang tutup. Ada yang bilang gara-gara online, ya kan. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya retail industri ini tadi, kalau mau di-copy itu gampang. Kita bilang misalnya, oh kita itu punya produk yang berkualitas. Tapi apakah kompetitor tidak bisa mendapatkan barang yang sama? Atau mungkin dia bisa mendapatkan yang lebih baik?
Bisa kan? Bisa. Ya. Misalnya kita bilang, oh toko kita ini besar. Tiba-tiba di sebelah kompetitor membuka sebuah supermarket yang jauh lebih gede. Ini kayaknya teman-teman operasional relate dengan cerita-cerita Bapak. Ya, bulan yang lalu kan saya ke GMM. Sebelumnya kan tim ada yang datang ke sana. Pak Betul. Roni sempat cerita kan. Ini izin ya Pak Roni memakai ceritanya. Jadi GMM itu dulu bagus. Ya. Tetapi menjadi turun salesnya, pesaing bisa tiba-tiba muncul di sebelah kita, di dekat kita dengan konsep yang lebih besar, mungkin lebih nyaman, parkirnya lebih luas, Betul. produknya mungkin juga karena dia lebih besar, produknya lebih lengkap, assortmentnya lebih banyak, dan yang lebih celaka, mereka harganya lebih murah, Itu udah sulit ya ya Pak. kan? Nah itu tiba-tiba menyedot seluruh customer kita pergi. Nah ini menjadi sebuah persaingan yang berat. Ya. Kenapa? Karena tadi produk, lokasi, even harga pun itu bisa dengan mudah kita dibit. Yang mungkin sulit untuk ditiru, untuk dibangun dengan cepat adalah masalah engagement. Begitu customer itu lebih sudah dekat dengan kita, itu sesuatu yang sulit untuk dibaca. Ya, bagaimana membangun engagement dengan customer? Ini tiba-tiba menjadi sesuatu yang penting. Ketika kita bisa meyakinkan customer bahwa berbelanja di ranch market atau farmers market itu adalah sebuah pengalaman berbelanja yang berbeda. Orang tiba-tiba bisa menemukan feel bahwa inilah tempat saya berbelanja yang nyaman. Ini sama sebenarnya. Bank dengan retail ini hampir mirip. Hubungan antara penjual dan pembeli itu adalah hubungan yang sangat transaksional. Saya punya barang, Anda punya duit. Kita saling bertukar. Transaksi selesai dan selesai. Kita tidak punya hubungan apa-apa. Ya, di bank sama. Hubungan itu bank jauh lebih dingin. Kenapa? Karena itu betul-betul cuma setor uang, tarik uang. Bener ya Pak ya. Dulu mungkin kayaknya bank rata-rata seperti itu ya. Ya. Zaman-zaman dulu, zaman-zaman mama saya. Jadi benar-benar orang datang cuma setor atau tarik uang. Setelah itu ya sudah selesai. Dan dananya tercatat gitu aja, selesai. Nah retail juga sama. Jualan, saya jual barang, Anda beli, kita tukar menukar, selesai. Ya, bahkan bukan kayak di pasar ya Pak, ada penjual yang ini ya udah kita bisa jalan aja sendiri ngambil apa yang kita Betul, mau. iya kan? Datang, ambil troli, masuk, kita muter aja di sepanjang lorong, kita ambil, datang ke kasir, bayar, selesai, kita pulang. Tanpa ada komunikasi apapun. Ya kan? Nah, itulah yang kita pengen ubah sebenarnya. Ya. Bagaimana customer itu tiba-tiba merasakan sebuah pengalaman berbelanja di ranch market dan farmers market itu sesuatu yang punya feel yang berbeda. Kita harus mulai dari kesadaran bahwa kenapa kok kita harus meningkatkan kualitas servis kita. Karena inilah mungkin yang akan membuat kita bertahan. Karena tadi seluruh keunggulan kita yang lain itu dengan mudah di-copy. Tetapi ketika customer sudah engage dengan kita, sudah sangat-sangat terikat dengan kita, itu sesuatu yang sangat sulit untuk direbut. Sangat sulit untuk dipatahkan ketika trust itu sudah mulai muncul. Ya, kita mungkin teman-teman di operation juga mungkin punya pengalaman yang saya yakin pasti ada. Teman-teman punya pelanggan yang sangat melekat, ya kan? Iya. Ada 1-2 orang yang teman-teman sudah kenal dengan baik. Nah, itu nggak akan bisa kemana-mana itu customer. Kalau di Pesanggerahan kita punya Pak Hendra misalnya, ya kan? Kenal dengan banyak customer, WA-WA-an gitu ya. Even kakak ipar saya tinggalnya di sini di Puri Indah, pernah bilang ke saya begini, itu di Pesanggerahan itu, ini loh Pak Hendra ini loh selalu hubungi kalau ada produk yang bagus yang baru masuk, dia selalu WA. Kakak saya nggak bisa kemana-mana. Betul. Kenapa? Karena dia terikat. Pak Hendranya cuma ada di Pesanggerahan ya Pak. Problemnya Pak Hendra cuma ada di Pesanggerahan. Nah PR kita adalah bagaimana membuat
banyak Pak Hendra lain di setiap toko kita. Ketika semua orang bisa berperan seperti Pak Hendra, membangun trust yang kuat dengan customer, itu akan menjadi sebuah keunggulan yang akan sulit untuk ditiru. Karena membangun trust itu butuh waktu, butuh proses yang cukup panjang, ya kan? Trust itu nggak bisa dibangun sekejap. Kita nggak mungkin melakukan misalnya, oh ya udah kita perang harga, ya nggak ada gunanya juga. Betul. Jadi itu mungkin kesadaran bahwa kenapa sih kok kita harus memperbaiki servis kita, berkaca pada apa yang waktu itu dialami oleh BCA, bahwa seluruh keunggulan yang saat ini pun mungkin kita miliki itu bisa dengan mudah ditiru, even itu teknologi yang mahal sekalipun. Nah, tapi ketika ini bicara tentang trust, tentang engagement dengan customer, itu nggak mudah untuk ditiru, untuk dicopy, meskipun punya duit lebih banyak, Iya, ya kan? punya modal lebih banyak pun Yes. enggak. Karena ini soal trust, soal feel. Betul, Nah. betul Pak. Iya Pak. Jadi sebenarnya fokus kepada servis atau kesadaran terhadap pentingnya memberikan pelayanan yang terbaik itu di BCA pun maupun juga misalnya diterapkan di retail itu bisa jadi strategi penjualan kita ya Pak. Bukan buat sebenarnya ngeribetin kita sendiri. Kan kita udah lumayan sibuk nih di retail sama produk-produk yang banyak. Mungkin kalau di bank nggak ada produk yang di display ya Pak, tapi kan kadang teman-teman di operasional juga kesulitan dailynya mereka harus display produk dan lain-lain, tapi sebenarnya bukan buat meribetkan kita kok, karena memang itu salah satu nilai jual kita juga sebagai supermarket ya Pak. Betul, itu betul banget. Jadi kalau sering saya lihat ya di toko itu, teman-teman itu sibuk, nggak ada yang nganggur memang, ya. Semua sibuk ngatur gondola, meriksa produk segala macam gitu ya. Dan mungkin itu berlangsung sepanjang hari kalau saya lihat. Saking fokusnya pada produk, customer lewat pun nggak ada yang sadar. Ya, jujur saya pernah ngetes beberapa kali di beberapa toko, di beberapa kesempatan. Even saya menampilkan gestur bahwa saya sedang kebingungan di samping seseorang yang sedang mengatur barang di gondola, menengok pun tidak. Ya, nah ini yang mesti kita pikirkan. Produk itu ada bersama kita 24 jam. Betul kan? Produknya nggak kemana-mana. Betul. Customer ada bersama kita. Itu mungkin cuma ya kisaran rata-rata 30 menit. Kalau yang lama mungkin belanja muter-muter bisa sejam. Tapi rata-rata mungkin cuma 20-30 menit. Mereka membeli sesuatu, selesai, pulang. Nah, sayang banget. Karena ketika kita ini tuh bisa kita tunda. Ini pekerjaan penting, yes. Saya akui itu pekerjaan penting juga. Tetapi produk yang ditata rapi ini pun kalau tidak ada yang beli, apa gunanya? Betul. Ya kan? Tugas kita pasti menjual. Ya, produk penting karena produk harus ada. Kalau enggak ya enggak ada yang dijual. Betul. Ya kan? Tetapi ketika ada pembeli yang waktunya terbatas bersama dengan kita, kenapa saya enggak tinggalkan sebentar pekerjaan saya ini? Saya coba menemui customer ini, ada yang bisa saya bantu atau enggak? Mencoba memenuhi kebutuhan mereka. Mereka punya problem, punya kesulitan apa, itu yang coba saya bantu. Selesai, baru saya kembali ke sini. Karena ini, pekerjaan ini, produk ini, ketika saya kembali, sejam lagi, ya dia masih ada di situ. Betul. Ya, tapi ketika saya menyelesaikan ini, butuh waktu sejam. Ketika saya berpaling mencari customer, belum tentu mereka ada. Pertanyaanlah, customer first itu menjadi sebuah value. Tetapi apakah itu kita hidupi di dalam kita menjalankan pekerjaan kita? Nah, itu menjadi PR tuh, menjadi pertanyaan. Dan ingat, produk ini tidak bisa menjual dirinya sendiri. Dia nggak bisa ngomong. Kita punya promo apapun, ditulis segala macam pun, itu cuma tulisan. Mereka nggak bisa bicara. Yang bisa bicara itu adalah kita sebagai penjual. Nah, itu yang kita harus lakukan untuk dahulukan customer kita. Layani customer kita dengan baik, karena itulah sebenarnya dari situ sales kita akan bergerak.
Ya, kira-kira itu sih. Kesibukan dengan produk sah-sah saja, tetapi yang harus kita ingat, produk ini akan terus ada bersama dengan kita. Sebaliknya, customer itu ada bersama dengan kita hanya dalam waktu yang limited. Betul. Nah, itu yang harus kita manfaatkan. Oke, ini saya juga jadi sedikit berefleksi ya. Sebenarnya kita punya value customer first, tapi untuk menghidupkan value itu sendiri memang diperlukan kesadaran dari kita semua ya Pak. Betul. Mulai dari yang tadi customer, kita harus menyadari juga waktu kita sama customer tuh terbatas loh, harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan menyadari juga bahwa sebenarnya memberikan servis atau pelayanan tuh bukan buat mempersulit diri kita sendiri, tapi salah satu strategi juga untuk kita jualan gitu ya Pak. Intinya harus punya kesadaran untuk menghidupkan value customer first itu sendiri gitu. Iya, karena ujung akhirnya dari service ini, ujung akhirnya dari engagement kita dengan customer, ujung akhirnya dari trust yang kita bangun dengan customer, ujung akhirnya apa sih? Sales. Betul. Ujung akhirnya adalah sales. Hmm. Bagaimana kita mencoba menaikkan sales kita dengan membuat sebuah layanan yang terbaik, sehingga customer itu datang lagi dan lagi, atau sebaliknya itu meng-attract customer lain untuk datang karena mereka melihat atau mendengar di ranch market, di farmers market, customer itu diperlakukan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih hangat. Semua stafnya itu sigap, mau repot untuk membantu, dan yang penting adalah suasana toko itu menjadi hangat, siap untuk membantu, dan itu bisa dirasakan kok. Customer bisa feel tentang itu, ya, dan itulah yang mungkin nanti akhirnya menjadi kenapa sih kok saya harus belanja ke ranch atau farmers, meskipun mungkin harganya lebih mahal. Karena tadi kembali ke awal, kalau produk bisa ditiru, hal-hal lain bisa ditiru, dan ya segampang itu kita bisa punya kompetitor yang langsung melebihi kita gitu. Jadi perlu adanya kesadaran untuk menghidupkan customer first, atau kayak nilai dari customer first, pelayanan dari diri kita sendiri kepada customer gitu. Tapi nih Pak, saya pengen tanya, misalnya nih teman-teman yang nonton Insan SBL semua, kita udah mulai menyadari pentingnya servis, bahkan sudah mulai misalnya menerapkan servis yang baik dalam keseharian di tempat kerja. Tapi bagaimana sih Pak caranya supaya kita bisa tetap konsisten dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, terutama tadi di tengah kesibukan kita dan banyaknya prioritas yang harus kita hadapi setiap harinya? Ini dari sebuah kesadaran, ya. Makanya kita buat standar service yang baru, ya. Standar service di mana kita harus melakukan gestur tertentu, kita memberikan salam tertentu, kita harus senyum. Pertanyaannya adalah apakah kalau kita melakukan semua prosedur itu, kemudian service kita akan menjadi baik? Ya. Tidak. Karena service yang baik itu bukan dari SOP-nya, bukan dari standarnya. Service yang baik itu muncul dari hati. Jadi kalau tadi kita bicara kesadaran itu muncul dari pikiran. Tapi komitmen untuk melakukan itu muncul dari hati. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita semua menyadari bahwa ini penting, sadar ini penting, kemudian saya mau lakukan itu. Karena kalau kita melakukan kerjaan itu dengan hati, kita menghayati itu dengan baik, kita tidak akan lagi cuma sekedar menerapkan, tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang beyond expectation, beyond the standard ya Pak, beyond dari standar, even beyond dari customer expectation. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang membuat customer itu punya pengalaman yang sifatnya emosional. Karena itu yang akan bisa mengikat. Selama kita hidup, kita itu punya banyak peristiwa, punya banyak pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin Olive sekarang mungkin baru 20 something lah ya. Nah, pasti ada banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup itu. Nah, tapi coba kalau kita mau merenung sebentar, coba kita ingat. Ambil saja satu pengalaman yang paling nyantel di memori kita. Kemudian ada nggak emosi yang terlibat di situ?
pasti ada. Apakah itu senang? Apakah itu sedih? Apakah itu takut? Apakah itu khawatir? Jadi apapun yang paling kita ingat di dalam hidup kita, itu adalah sebuah peristiwa yang melibatkan emosi. Tadi saya lagi coba ngebayangin, Nah. bener. Yang saya bayangkan langsung pengalaman yang berhubungan dengan sesuatu yang emosional. Itu pasti akan membuat sebuah ingatan panjang. Ya. Tetapi segala sesuatu yang kita lewati tanpa emosi apapun, hampir pasti itu hilang. Ketika kita mau membangun sebuah komitmen untuk memberikan layanan yang baik kepada seluruh customer kita, buatlah sebuah momen yang itu membangun emosi. Saya mau kasih contoh. Di BCA waktu itu, buat saya itu sebuah case yang sangat bagus untuk menilai bagaimana komitmen itu muncul. Nah, pada satu hari ada seorang duty officer yang lagi bertugas, ini di cabang Soekarno-Hatta yang waktu itu, yang dicerita tadi. Nah, pada satu siang masuklah seorang ibu. Dia bawa anak kecil, usianya mungkin kayaknya masih di bawah setahun. Nanti gambarnya mungkin bisa ditayangkan. Foto itu menjadi sebuah cerita yang buat saya, inilah kalau kita mau bicara tentang komitmen. Ibu ini masuk ke bank, dia mau transaksi. Nah, seperti biasa kalau ibu-ibu gendong bayi, dia pasti juga bawa tas bayinya. Dan bawa satu tas yang mungkin tas wanita, kan biasa tas kecil gitu. Nah, dia datang masuk ke writing desk, tempat dia harus menuliskan slip. Tas bayinya yang besar itu dia taruh, bayinya masih digendong. Nah, dia ambil slip, dia mau nulis. Disitulah terjadi momen yang menyulitkan, karena kertasnya nggak bisa dipegangin. Ya. Nah, DO yang bertugas pada hari itu, saya masih ingat namanya, Hedi namanya. Dia menangkap momen itu dengan sangat tepat. Dia membaca ini problem buat si customer. Jadi dia datangi ibu itu, kemudian dia perkenalkan diri, terus dia tanya ke ibunya, Bu, boleh nggak adiknya saya gendong supaya ibu lebih leluasa. Oke. Bayinya dikasih, digendong. Ibu itu nulis slip dengan mudah sekarang. Kemudian selesai menulis slip, dia pengen minta lagi anaknya kan, karena dia terus harus ke counter teller. Kemudian duty officer ini bilang, Bu, ibu selesaikan saja transaksinya di teller. Adiknya sama tas bayinya biar sama saya di sini, saya jagain. Ya, ibu itu kemudian ke counter teller, dia selesaikan transaksinya. Di momen ibu itu bertransaksi, itulah saya potret. Hedi sedang menggendong bayi itu. Saya potret dan itu ada di rekaman HP. Makanya gambarnya mungkin nggak terlalu bagus karena itu kan kejadian berarti mungkin sudah 20 tahun yang lalu itu. Jadi kamera HP-nya juga pasti kamera HP biasa. Ya. Tapi gambar itu tetap selalu saya simpan. Ya. Nah, selesai bertransaksi, baru anak ini dikembalikan ke ibunya. Ya. Saya yakin ketika ibu itu pulang, meninggalkan kantor cabang Soekarno-Hatta waktu itu, dia pulang dengan feel yang berbeda. Di sini dia menemukan sebuah kehangatan tentang yang namanya service. Di sini dia menemukan sebuah pengalaman yang tidak akan dia temukan di bank lain atau mungkin di cabang BCA yang lain. Ya. Nah, itulah komitmen. Ketika teman-teman ini bisa betul-betul komit untuk memberikan sesuatu kepada customer yang terbaik untuk customer. Dan kunci kalau teman-teman mau membangun sebuah pengalaman emosional, kunci yang paling mudah, temukan customer yang punya masalah. Apakah dia mencari sesuatu, kelihatan bingung, atau dia kerepotan, atau mungkin misalnya ada customer yang sudah lanjut usia, jalannya saja sudah pelan-pelan. Tadi siang saya sempat di bawah, sempat ke Pesanggerahan, di Transmarket Pesanggerahan, saya lihat ada satu ibu jalannya sudah cukup susah. Nah, itu kalau ada yang membantu melayani dia dengan baik, buat ibu itu momen yang dia tidak akan dapatkan di retail yang lain. Dibantu, diselesaikan, tidak peduli berapa basketnya.
Hmm. Ya, karena yang kita bantu bukan masalah kita membantu yang belanja banyak dan kemudian kita abaikan yang belanja kecil. No, ini kita nggak tahu customer yang hari ini belanja kecil, dia bisa tiba-tiba besok datang dengan jumlah yang besar, Betul. ya kan? Artinya semua customer kita perlakukan sama. Ketika mereka punya kesulitan, berikan bantuan, berikan perhatian. Dan itu akan menjadi sebuah memori. Oh, ternyata belanja di ranch market, di farmers market, ini sebuah pengalaman yang berbeda. Ada orang yang begitu baik, begitu ramah, begitu mau mendampingi saya, sampai mengantar saya ke kasir, sampai mengantar saya ke mobil. Ya, itu adalah momen yang harus dibuat. Pertanyaan, oh Pak, kita nggak akan sempat kalau melakukan semua customer kita perlakukan begitu. No, pasti nggak sempat kalau semua. Tetapi teman-teman bisa membaca, menangkap sebuah momen. Kalau pengen membangun sebuah lingkungan yang hangat terhadap customer, berikan perhatian pada customer-customer yang membutuhkan. Berarti kalau dari sharing Bapak tadi sebenarnya untuk menimbulkan atau membuat kita itu bisa berkomitmen dan konsisten setiap hari melakukan pelayanan itu adalah mulainya dari hati ya Pak. Maksudnya bukan hanya karena memang perusahaan menerapkan standar lalu kita melakukan pelayanan, tapi kalau kita sudah menyadari lalu melakukan pelayanan dari hati, kita akan terus berkomitmen gitu untuk melakukan itu. Saya ngerasa sih juga sih mungkin pasti customer akan memberikan feedback baik gitu ya kalau misalnya melakukan pelayanan yang baik kepada customer. Kayak dulu saya sempat di toko, lalu saya tuh juga ngerasa saya juga merasakan senangnya gitu loh ketika customer yang saya bantu itu merasa terbantu dan juga memberikan Yes, terima kasih kepada kita, yes, membangun hubungan emosional kepada kita dan itu jadinya wah saya sih pengen ngelakuin ini setiap hari gitu ya. yes. Kan ada yang bilang, kebahagiaan terbesar kita itu apa sih? Hmm. Ketika kita membantu orang lain. Dan orang yang dibantu itu kemudian bilang thank you. Kebahagiaan yang mungkin Priceless itu Pak. yes, yes, itu yang kita cari sebenarnya Iya. kan. Nah, dan saya yakin kok pada dasarnya semua manusia itu dilahirkan baik. Hmm. Kita itu punya naluri untuk membantu. Dan kalau itu kita bisa lakukan sehari-hari dalam pekerjaan kita akan mencintai pekerjaan kita. Karena disitulah sebenarnya kita tiba-tiba merasa, hari ini aku sudah bisa membantu seseorang. Saya bisa meringankan beban seseorang. Ya, dan itulah value yang kita harus punya. Ya. Dan kalau kita sudah sampai pada level itu, kita akan punya komitmen yang sangat kuat. Jadi ini bukan masalah lagi kesadaran, tetapi lebih pada masalah perasaan bahwa saya memang harus lakukan ini. Karena ketika saya bekerja, ketika saya bisa membantu orang lain, itu priceless. Kita berharap bahwa TOR ini bisa berubah menjadi sebuah tempat yang dirasakan oleh customer sebagai sebuah tempat yang hangat, yang menyenangkan untuk berbelanja. Kenapa? Karena di ranch market, di farmers market ini, kita mengalami sebuah lingkungan yang orang-orangnya ramah, senyum, hangat, sigap, dan semuanya bersiap untuk membantu. Kalau itu kita bisa wujudkan, itu mungkin yang akan menjadi sebuah competitive advantage buat kita yang sulit untuk ditiru. Karena tadi, bisa nggak kompetitor melakukan yang sama? Bisa saja. Tetapi itu takes time. Itu butuh waktu untuk merebut hati seseorang dari kita. Itu butuh waktu yang relatif panjang dan usaha yang cukup sulit ketika orang itu hatinya sudah terikat. Makanya sekarang kita pun juga perlu effort panjang kan ini. Betul. Yes. Dari sekarang mungkin kita tahapnya baru memulai kembali ya Pak. Oke. Intinya mengubah pelayanan menjadi lebih baik tuh sebenarnya memang bukan sesuatu hal yang instan ya Pak. Tergantung pada kesadaran dulu dimulainya, lalu kita melakukan komitmen atas kesadaran itu. Nah, sekarang nih Pak,
kita mau masuk ke satu segmen yang cukup menarik juga dan interaktif. Jadi pertanyaannya nggak hanya dari saya nih Pak di Ya. segmen kali ini. Segmen kali ini kita kasih judul Ops bertanya, Pak Daniel menjawab. Oke. Karena topik kita kali ini lekat banget dengan mungkin peran teman-teman operasional sehari-hari. Jadi kita membuka 2 pertanyaan dari teman-teman Ops yang mungkin bisa langsung dijawab sama Pak Daniel Oke. di SBL Talks kali ini ya Pak. Oke. Pertanyaan pertama itu adalah dari Pak Andreas, Store Manager dari Farmers Market Wang Plaza Pak. Pak Andreas bertanya, bagaimana cara paling efektif kita untuk memaksimalkan servis di store dalam kondisi manpower yang terbatas di mana staff perlu melakukan banyak hal seperti refill barang, melakukan standar operasional, memperhatikan kebersihan area, mengisi form GMP dan juga akhirnya harus melakukan servis juga. Seperti tadi saya bilang, Hmm. pekerjaan kita itu penting, banyak, ya. Tetapi pekerjaan itu akan selalu ada. Sekarang kita tadi menata produk, mengisi Refill barang. refill barang, kemudian menyiapkan form-form segala macam. Itu memang pekerjaan rutin yang kita harus lakukan. Customer datang, tujuannya buat apa sih? Belanja. Kita ngatur barang, tujuannya apa sih? Supaya barang kita dibeli. Customer datang ke kita, itu mungkin cuma 30 menit. Tadi rata-rata 30 menitan, itu pun sudah cukup lama. Nah, kalau kita tidak manfaatkan itu ketika mereka datang, terus siapa yang mau beli? Ya, jadi ini memang masalah prioritas. Ini masalah prioritas, pekerjaan mana yang penting dan harus dilakukan. Semuanya penting, semuanya harus dilakukan. Tetapi customer itu ada bersama kita, itu dengan waktu yang sangat terbatas. Ingat, produk itu tidak bisa menjual dirinya sendiri. Customer datang, waktunya terbatas, mana yang kita mau dahulukan? Jadi ini adalah masalah prioritas. Kalau menurut saya, value kita itu customer first. Jadi customer itu ada di tempat pertama atau kedua atau ketiga atau keempat, ya, karena kita put itu dalam value kita. Betul. Customer first. Dahulukan customer. Ya. Apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita. Semoga menjawab. Ya, masalah prioritas. Nah, tinggal menggeser sedikit prioritasnya. Karena kita meletakkan value itu harusnya dengan segala macam pekerjaan yang kita harus lakukan. Customer first. Dahulukan customer. Dan karena waktu tadi terbatas, limit itu harus kita lakukan sebaik-baiknya. Karena tidak selamanya mereka ada bersama dengan kita. Ya, kira-kira begitu. Semua pekerjaan penting? Ya, semua penting. Tetapi customer first. Oke, begitu Pak Andreas. Semoga menjawab. Semoga menjawab ya, karena kembali lagi ke value kita, customer first. Jadi memang kita harus memprioritaskan, apalagi tambahan fakta bahwa memang customer kita hanya sebentar gitu ya datang ke toko gitu. Oke, seperti itu. Nah, kita ke pertanyaan kedua sekaligus pertanyaan terakhir dari segmen ini, Pak. Kita juga dapat pertanyaan dari Pak Ferry, Store Manager Farmers Market Pondokopi. Pak Ferry bertanya nih, Pak, bagaimana cara terbaik menghadapi customer yang memaksa meminta sesuatu di luar aturan atau SOP? Misalnya contoh, meminta kardus padahal sudah diumumkan kardus itu tidak disediakan. Tanpa membuat mereka kecewa, namun juga tidak membuka celah agar customer lain ikut-ikutan. Oke, nah ini soal kardus, saya jujur aja agak bingung nih. Karena kalau saya lihat di pesanggrahan di bawah, Iya. itu kardus disediakan. Nah, mungkin ini kali Pak, maksudnya yang bukan berbelanja tapi minta kardus kali ya, atau gimana nih Pak Ferry? ya sebenarnya gini, kalau intinya kan gini, kita ini harusnya mau repot, ya kan? Kita mau repot, kita harus mau untuk membantu. Tadi, berikan momen yang memang bisa membantu customer ketika mereka dalam kesulitan. Buat momen
positif di situ. Kita tahu mereka belanja cukup banyak. Kemudian kita tidak mau sediakan kardus. Nah, bayangin kalau belanjaannya banyak banget. Iya. Nah, di mana kita membantunya? Jadi coba mulai dipikirkan ulang bahwa ketika kita menerapkan sebuah aturan baru mungkin ya, apakah kita sudah punya solusi yang lain untuk membantu customer ketika mereka merasa bahwa belanjaan saya terlalu banyak dan saya lupa untuk membawa tas belanja. Kardus, ya kalau misalnya kita memang nggak punya, ya itu menjadi problem yang lain. Tapi kalau kita punya kardus, terus kita nggak mau kasih, customer pasti akan, ini gimana sih? Terus saya mesti bawa tenteng semua satu-satu begini ke mobil misalnya, ya. Nah itu momen-momen di mana ketika customer mendapatkan kesulitan, itu di mana kita berada. Berarti ketika kita membuat suatu peraturan, kita harus bisa pastikan, oke, semisal peraturannya A, tapi ketika customer kesulitan, di mana peran kita? Betul. Apa Kita yang punya harus, solusi yang lain. solusi apa yang Yes. kita lakukan? Mungkinkah kita biarkan kita bantu dorong troli sampai ke mobilnya? Kalau memang nggak boleh pakai kardus gitu ya, misalnya. Kalau terlalu banyak, oke, kita dorong trolinya, kita membantu memasukkan ke mobil, gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu solusi. Artinya ketika kita membuat sebuah SOP dan kemudian itu menjadi problem untuk customer, kita siapkan solusi yang lain sehingga customer merasa bahwa Anda tetap membantu saya kok. Sama dengan ketika misalnya ada customer bertanya tentang ada nggak produk ini, kalau terus kemudian kita tanpa basa-basi langsung kita bilang nggak ada, kosong, habis. Kita aja kalau kita lagi belanja, kita tanya nih ke SPG atau kemanapun, misalnya beli sepatu misalnya nomor 39 ada nggak ada. Ya mungkin bener sih, dia memang tahu itu nggak ada, tapi kita kan mikirnya pasti masa nggak dicek sama sekali. Iya. Minimal ngecek ke komputer. Betul, ya. betul. Jadi mungkin bahwa kita itu memang nggak mau ada kardus di toko kita, no problem. Ya. Tapi tolong pikirkan solusinya. Jangan sampai gara-gara kita nggak mau sediain kardus, customer itu merasa toko ini memang benar-benar nggak helpful. Saya udah belanja segini banyak, ya kalau lu nggak punya kardus, terus gimana saya bawanya? Jadi intinya jangan meninggalkan customer ketika mereka punya masalah. Apalagi kalau muncul dari kita ya Pak. Jangan ditinggalkan. Ya bantu, karena masalahnya kan muncul dari apapun yang kita putuskan. Iya. Bahkan mungkin terkadang banyak juga masalah customer yang dihadapi nggak ada SOP-nya, kita harus meladeninya seperti apa kan Pak? Maksudnya kita nggak mungkin dong satu perusahaan ini punya SOP untuk semua kemungkinan kejadian yang ada di lapangan gitu kan Pak. Jadi memang sebenarnya balik lagi tadi yang mungkin Bapak udah sampaikan, kita melayani harus dengan empati, dari hati. Intinya adalah kita punya semangat, punya spirit bahwa saya ada untuk melayani customer dengan lebih baik. Sehingga ketika mereka meninggalkan toko kita, itu mereka punya sebuah kenangan, sebuah pengalaman bahwa berbelanja di Ranch Market atau Farmers Market itu adalah sebuah pengalaman berbelanja yang menyenangkan secara emosi, dan itu akan membuat sesuatu yang mereka nggak sadari masuk ke dalam alam bawah sadar mereka ketika mereka memutuskan nanti. Di sana kan mahal. Nggak apa-apa sih, tapi di sana saya merasa ketika belanja itu seneng ya. Ada perasaan bahwa pengen saya tuh balik nyaman lagi banget gitu kalau belanja di situ tuh. Semua orang helpful, semua orang membantu, semua orang ramah, semua orang senyum. Feel itu yang kita harus bisa tumbuhkan di dalam diri customer kita, dan itu yang akan membuat mereka terus kembali, dan itu yang akan membuat kita menjadi buah bibir. Orang yang nggak pernah belanja ke Ranch Market atau Farmers Market, tiba-tiba mereka pengen datang hanya untuk proof, hanya untuk merasakan iya memang beda. Nah itu yang kalau kita bisa bangun itu akan menjadi sebuah keunggulan yang sangat sulit untuk ditiru.
Oke. Akan panjang jalannya, Mm-mm. tapi kita akan coba lalui Iya. bareng-bareng. Lalui bersama ya Pak. Kayak pengalaman Bapak juga awalnya dari yang worst, tapi ujung-ujungnya bisa karena memang kesadaran bersama gitu ya Yes. Pak, untuk menjalani bersama-sama. Oke, tadi dari Pak Ferry, semoga terjawab ya Pak pertanyaannya. Dan pertanyaan terakhir tadi juga sudah menutup sekaligus menutup sesi podcast kita pada hari ini Thank Pak. you. Mungkin terakhir nih Pak, sebelum benar-benar kita tutup, ada gak sih Pak pesan Bapak untuk teman-teman yang menonton, mungkin terutama teman-teman operasional, untuk topik kita hari ini gimana caranya kita melakukan atau memberikan pelayanan yang terbaik untuk customer? Oke, teman-teman, merubah budaya ini, merubah situasi ini mungkin tidak akan mudah. Tetapi ini butuh komitmen bersama ya teman-teman di operation, teman-teman di HO juga untuk mensupport teman-teman di operation bahwa kita memang harus berubah, karena kalau kita tidak berubah kita akan punah. Saya ambil quotes-nya Charles Darwin, yang bertahan itu bukan yang terkuat, tetapi yang paling adaptif. Artinya yang mau berubah, yang mau terus improve untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Oke, thank you. Selamat berkomitmen, selamat melayani lebih baik. Thank you, teman-teman. Oke, thank you Pak. Terima kasih banyak Pak Daniel sudah berbagi cerita dan pengalaman, sudah mampir di podcast SBL Talks di sesi retur kali ini. Sangat amat insightful. Kalau misalnya Gen Z sekarang bilang tuh biasanya obrolan kita hari ini tuh daging banget Pak. Semoga juga obrolan kali ini sangat insightful juga, bukan hanya untuk saya tapi juga teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih juga buat seluruh insan SBL yang sudah setia menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan ragu untuk share ke teman-teman kamu. Dan pastikan juga kamu sudah subscribe di channel YouTube SBL Talks dan follow Instagram live @SBL. Dan Pak Daniel, aku mau info juga kalau podcast ini juga sudah ada di Spotify. Jadi tenang aja. Wih. Keren ya Pak, kita canggih ya Pak. Tenang aja buat teman-teman yang mau cuma dengerin aja nih, gak mau nonton, mungkin lagi nyetir di jalan atau pakai headset sambil kerja, bisa banget dengerin podcast SBL Talks sesi retur di Spotify. Spotify channel kita itu adalah SBL Talks, jangan lupa di check out juga. Akhir kata dari saya, sampai jumpa kembali di episode berikutnya dari SBL Talks, ngobrol serius tapi santai bareng retur, rehat tapi teratur. Bye-bye!